Halo Pak Taufik dan Ibu Sarini, berikut adalah presentasi kami dari kelompok F dengan anggota kelompok seperti yang terlihat di presentasi. Lanjut. Pertama untuk pre-processing, langkah pertama kami adalah untuk mengimport data yang telah diberikan kepada kami. Lanjut. Berikut adalah import datanya menggunakan pd.read CSV kepada variabel GD dan lain-lain. Lalu berikutnya kami akan mulai tentang pengurangan memori. Untuk pengurangan memori kami lakukan untuk supaya codingnya berjalan lebih efisien dan juga berhubung dengan penggunaan RAM dari Google Colab yang memang terbatas. Lanjut. Berikutnya kami akan melihat data, bentuk data kami lihat supaya kami mendapat gambaran kasar untuk ke depan-depannya untuk pre-processing dan untuk melihat insight juga, kami juga bisa melihat missing values dengan direpresentasikan dengan NaN atau non. Berikutnya, lanjut terus. Ini juga kami substitusikan dengan nilai meter uh, supaya terlihat lebih mudah dimengerti, electricity, chilled water, steam, dan hot water. Lanjut. Berikutnya adalah untuk penggabungan data supaya data frame terlihat lebih mudah dimengerti juga. Lanjut. Berikut ada merge-nya untuk train in range GD. Kami juga akan merge. Berikut juga di merge juga dengan hasil train. Kami merge lalu kami melihat di mana data teratas. Lalu selanjutnya berikut juga untuk data frame kedua kami namakan tes untuk merge GD. Lanjut. Kami juga merge dengan CU test. Lanjut. Lalu berikutnya adalah untuk mengurai waktu. Mengurai waktu digunakan supaya ketika insight mempermudah melihat korelasi terhadap waktu. Lanjut. Lanjut. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya Raki Akbar akan melanjutkan di bagian outlier detection. Pertama akan dilakukan cek grafik distribusi pada variabel site ID dan ditemukan bahwa datanya tidak seimbang. Lanjut. Nah, agar lebih jelas, kami menggunakan barcode untuk mencari letak outliernya tepatnya di mana, dan dapat dilihat bahwa ada di site 13. Lalu kami melakukan pengecekan pada tabel train khususnya di site ID 13 dan terlihat di meter reading terdapat perbedaan yang jauh antar kuartil atas dengan nilai max-nya. Lalu setelah itu kami membuat line plot antara meter reading dan building ID. Dan terdapat outlier. Lalu tabel kami urutkan dari nilai meter reading yang tertinggi dan terlihat bahwa nilai meter yang terlalu tinggi yaitu pada sekitar 21 juta. Lalu kami mengelompokkan data yang diduga sebagai outlier itu yaitu building 1099. Dan dengan metode IQR quantile kami melakukan drop pada outlier yang atas. Ya. Dan berikut adalah barcode yang dimana outliernya telah dilakukan drop dan terlihat terdistribusi dengan cukup baik. Selanjutnya saya Kamal Tiafi akan melanjutkan pada missing value. Pertama-tama mendefinisikan untuk mencari persentase kehilangan data dan disimpan ke variabel baru. Dan didapat bahwa terdapat data yang sangat besar kehilangan data pada year build dan floor count, dan akhirnya setelah diperhatikan bukan key fitur maka akan di drop. Selanjutnya pada missing value lainnya akan dilakukan pengisian. Pada beberapa variabel di layar akan diisi dengan mean, dan selanjutnya variabel lainnya akan diisi dengan median. Dan berikut adalah data yang sudah dilakukan pre-processing. Dan data hasil pre-processing tersebut akan diekspor menjadi file CSV. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan insight. Perkenalkan, nama saya Kalisha Rama Firza akan menjelaskan tentang insight. Pertama-tama kami akan dari hasil pre-processing kita akan mendapatkan statistika deskriptif. Berikut dengan menggunakan describe kita memperoleh banyak data, mean, dan kuartil-kuartil lainnya. Lalu selanjutnya dicari nilai tertinggi untuk meter reading. Lalu kita cari tabel yang berisikan variabel dengan meter reading yang tertinggi dan juga meter reading yang terendah. Selanjutnya ada primary use, ini kita cari dengan
korelasinya dengan meter reading, maka diperoleh bahwa sektor yang paling baik digunakan itu nggak menjamin kalau energinya yang paling besar. Untuk square feet juga diperoleh korelasi yang sama, yaitu luas bangunan gedung terbesar tidak menjamin penggunaan energi yang paling besar. Untuk meter, diperoleh juga korelasi dengan meter reading bahwa jenis meter reading yang terbanyak digunakan tidak menjamin penggunaan energi terbanyak. Berikut ada visualisasi rata-rata penggunaan energi tiap jam yang dapat dilihat jam 10-15 itu meningkat. Selanjutnya untuk yang per hari diperoleh untuk pertengahan bulan itu meningkat. Selanjutnya untuk yang rata-rata per bulan diperoleh bahwa yang bulan ke-5 sampai ke-7 atau pertengahan tahun itu energinya meningkat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan perkenalkan, sebelumnya saya Laras akan melanjutkan dari insight selanjutnya, yaitu visualisasi untuk tabel heat map. Interpretasinya, jika angka mendekati dan menyentuh angka 1, maka korelasi antar variabelnya akan terbilang kuat. Kemudian jika menjauhi angka 1, maka korelasi antar variabelnya terbilang lemah. Berikut adalah visualisasi untuk primary use. Lihat bahwa education memiliki jumlah kaum terbanyak, artinya banyak aktivitas berasal dari sektor education. Next. Berdasarkan hasil visualisasi secara general, energi terbanyak digunakan oleh healthcare. Kesimpulannya, jumlah tempat penggunaan energi di suatu sektor tidak menyebabkan suatu sektor tersebut memiliki penggunaan energi terbesar. Next. Selanjutnya ada visualisasi untuk square feet, dapat diinterpretasikan luasnya paling banyak untuk yang kurang dari 200.000. Next. Selanjutnya ada visualisasi untuk meter, yang dapat disimpulkan jenis energi yang paling banyak digunakan secara keseluruhan adalah electricity. Next. Untuk visualisasi secara general dapat disimpulkan penggunaan energi yang paling banyak adalah pengukuran jenis tim. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.